batu dikatakan bukan makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya betul, karena batu tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Kita akan masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup. Ada yang tahu? Ciri-ciri makhluk hidup itu, makhluk hidup memiliki kemampuannya untuk bergerak. Anak-anak, pernah lihat tumbuhan putri malu? Pernah. Apa yang dilakukan putri malu ketika anak-anak sentuh? Koyo. Nah, salah satu gerakan tumbuhan putri malu itu adalah gerakan menutupnya. Dia langsung menutup daunnya pada saat kita sentuh, toh. Jadi gerakan tumbuhan putri malu ini selalu kita disebut dengan kemampuan untuk bergerak. Jadi tumbuhan putri malu ketika kita disentuh memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu makhluk hidup dapat. Nah, pada saat beberapa hari tumbuhan biji jagung ini kan sudah mulai berkecambah. Nah, setiap hari tinggi kecambah akan bertambah besar sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Nah, dari proses berkecambah tumbuhan jagung sampai dia membentuk daun dan tumbuh menjadi lebih besar, itu makhluk hidup yang berkembang atau tidak? Berkembang. Nah, makhluk hidup itu disebut dengan dia bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu makhluk hidup dapat memiliki kemampuan reproduksi. Apa tujuan makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi? Kita manusia juga memiliki alat reproduksi. Apa tujuannya? Silakan apa? Ya, betul. Tapi lebih tepatnya untuk memiliki keturunan. Makhluk hidup dapat bereproduksi untuk memiliki keturunan. Nah, reproduksi ini terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi seksual ini terjadi karena pertemuan kelamin jantan, sel kelamin jantan dan kelamin betina. Contohnya itu pada seekor ayam. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Di rumah pasti kalian tidak sengaja memegang air panas. Ketika pada saat kalian mandi dengan air panas atau membuat kopi dan teh, kalian tidak sengaja memegang air panas, apa yang terjadi? Reaksi tangan kalian pasti langsung langsung melepuh. Jadi pada saat dia melepuh langsung kalian tarik dan berteriak. Begitu kan? Nah, stimulus dalam kalian memegang air panas tanpa disengaja adalah suhu panas. Adalah suhu panasnya. Kalian ini memegang air panas. Dan responnya adalah pada saat kalian berteriak tadi langsung tiba-tiba refleks menarik tangan, loh. Itu merupakan respon tubuh. Terus respon terhadap stimulus pada tumbuhan juga ternyata ada. Nah, pada saat ini gerak tumbuhan seperti bunga matahari. Pernah lihat bunga matahari? Nah, jadi bunga matahari ini mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam pada saat
lainnya yang ada di dalam tubuh. Nah, tumbuhan juga menggunakan energi matahari itu dalam bentuk apa? Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk apa? Betul, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini bunga kertas, ketika tidak ada matahari maka proses fotosintesis itu tidak ada. Dia tidak akan tumbuh dengan baik. Karena tidak ada, makanya kadang tumbuhan itu bisa mati. Dia tidak akan tumbuh dengan baik. Karena tidak ada, makanya kadang tumbuhan itu bisa mati. Karena dia tidak melakukan proses fotosintesis. Nah, keenam itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang keenam, makhluk hidup dapat bernafas. Manusia ada yang tidak bernafas? Kecuali semati. Tidak bisa bernafas? Tidak. Kecuali mati. Betul. Kalau sudah mati berarti kita sudah tidak bisa bernafas. Kalau sudah mati dikatakan makhluk hidup atau tidak? Tidak. Tidak, betul. Nah, hewan juga memerlukan energi untuk bernafas. Atau disebut, kata lainnya disebut dengan respirasi. Kita juga memerlukan energi untuk bernafas, untuk bergerak. Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya yaitu hewan, ketika kita amati, oksigen yang dihirup oleh hewan itu digunakan untuk pengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan dalam berupa energi. Ya, bukan hanya manusia saja yang butuh, tetapi hewan juga membutuhkan energi. Nah, dan sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida atau CO2. CO2 itu karbon dioksida, kalau oksigen itu CO2. Nah, sama halnya yang dihasilkan dari sisa yaitu tadi karbon dioksida dan uap air. Nah, selain itu ternyata bukan manusia dan hewan juga yang bisa bernapas. Tumbuhan juga mengikat karbon dioksida untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan apa tadi? Karbon dioksida. Betul, mengeluarkan karbon dioksida dan menggunakannya itu oksigen. Jadi makhluk hidup yang ketujuh itu makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Nah, manusia menghasilkan zat sisa itu berupa apa tadi? Karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dengan mengeluarkan melalui proses pada saat kita bernapas. Pada saat kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh, menghasilkan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, manusia menghasilkan zat sisa itu berupa apa tadi? Karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dengan mengeluarkan melalui proses pada saat kita bernapas. Pada saat kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh, menghasilkan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, pada saat kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dalam tubuh dengan cara kita berkeringat. Pada saat adik-adik berkeringat atau olahraga, itu adalah mengeluarkan zat sisa yang tidak terpakai di dalam tubuh. Langsung berkeringat atau pada saat kita berolahraga atau ketika melakukan pekerjaan berat, itu mengeluarkan zat sisa di dalam tubuh. Dan pada saat kita makan dan makanan itu terlalu banyak di dalam perut itu kita mengeluarkannya rata. Ini mengeluarkan apa? Kata disebut betul BAB atau disebut dengan urin. Nah, bukan hanya manusia saja yang mengeluarkan gas sisa. Ternyata tumbuhan juga menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Makhluk hidup yang ke-8 itu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup
dari sel. Nah, makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau disebut dengan uniseluler. Sudah belajar tentang ada yang kenal dengan amoeba atau euglena? Itu merupakan makhluk hidup yang tersusun dari satu sel. Sedangkan makhluk hidup itu yang tersusun dari banyak sel itu contohnya kita manusia. Manusia itu kita tersusun dari 37 triliun sel di dalam tubuh. Bayangkan terlalu banyak sel di dalam tubuh kita manusia. Hewan dan jamur juga merupakan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel.